Tepatnya tanggal 2 September 2016, Bupati Muna Laude Muhammad Rusman Emba ST dan Wakil Bupati Muna Haji Insinyur Abdul Malik Ditu MSI dilantik oleh Gubernur Haji Nur Alam sebagai Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna periode 2016 sampai 2021. Bupati Muna Laude Muhammad Rusman Emba ST dan Wakil Bupati Muna Insinyur Haji Abdul Malik Ditu MSI dalam menjalankan roda pemerintahannya memiliki visi, yakni menjadikan masyarakat Muna yang sejahtera, mandiri, kuat, bermartabat, dan berdaya saing. Kabupaten Muna memiliki luas wilayah kurang lebih 2057,69 km persegi atau kurang lebih 205.769 hektar yang terbagi dalam 22 kecamatan serta 124 desa dan 26 kelurahan dengan jumlah penduduk 218.680 jiwa. Saat ini pemerintahan Rusman Emba Malik Ditu memasuki tahun ketiga dalam memimpin Bumi Sowite Muna Barakati. Bupati Muna Laude Muhammad Rusman Emba ST dan Wakil Bupati Muna Insinyur Haji Abdul Malik Ditu mengawali masa pemerintahannya dengan terlebih dahulu melakukan pembenahan internal dengan mengangkat pejabat strategis sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Di awal pemerintahan Rusman Emba dan Malik Ditu, kondisi APBD Kabupaten Muna sangatlah minim untuk porsi anggaran pembangunan fisik. Hal ini dikarenakan belanja pegawai hampir mencapai 70% dari APBD Kabupaten Muna. Selain itu juga pemerintahan Rusman Emba dan Malik Ditu harus menyelesaikan utang pembangunan rumah sakit yang merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Namun kondisi tersebut tidak membuat Bupati Muna Laude Muhammad Rusman Emba dan Wakil Bupati Muna Abdul Malik Ditu berpasrah dengan kondisi keuangan daerah, akan tetapi semakin optimis untuk menjadikan Kabupaten Muna ke arah yang lebih baik sesuai visi misi yang tertuang dalam RPJMD, yakni menjadikan masyarakat Muna yang mandiri, kuat, berdaya saing, sejahtera, dan bermartabat. Semangat Rusman Emba dan Malik Ditu dalam melanjutkan Kabupaten Muna ternyata bukan hanya isapan jempol semata. Hal ini terbukti di masa 100 hari kepemimpinannya sudah mampu menunjukkan perubahan, terkhusus di wilayah Kota Raha. Ada beberapa pembangunan yang fenomenal lahir di awal pemerintahan Rusman Emba dan Malik Ditu, yakni dilanjutkannya pembangunan Masjid Al-Markas Al-Munajat Al-Islamik yang merupakan peninggalan pembangunan Insinyur Ridwan Bae, di mana masjid ini sempat vakum beberapa tahun, namun akhirnya dapat difungsikan di awal tahun 2017, tepatnya pada saat pelaksanaan Zikir Akbar dalam rangka malam pergantian tahun. Saat ini Masjid Al-Markas Al-Munajat Al-Islamik menjadi salah satu ikon pembangunan di Kabupaten Muna, sehingga tidak sedikit masyarakat Kota Raha atau yang berasal dari luar daerah menjadikan lokasi Masjid Al-Markas Al-Munajat Al-Islamik menjadi tempat wisata religi. Pembangunan dan penyelesaian masjid terbesar di Kabupaten Muna yakni Masjid Al-Markas Al-Munajat Al-Islamik sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah Kabupaten Muna di bawah komando Laude Muhammad Rusman Emba dan Haji Abdul Malik Ditu. Menurut mereka bahwa yang paling utama adalah melakukan pembangunan karakter dan mental yang berlandaskan keagamaan, sehingga masyarakat Muna menjadi masyarakat yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pemerintahan Laude Muhammad Rusman Emba dan Haji Insinyur Abdul Malik Ditu dilakukannya penataan pedagang kuliner yang sebelumnya berada di sepanjang Jalan Bypass Raha direlokasi di tempat yang baru dan tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Hal ini dilakukan guna menata keindahan Kota Raha, terkhusus Jalan Bypass Raha yang merupakan pintu gerbang Kabupaten Muna. Di tempat baru, lapak kuliner ditata sedemikian rupa guna memberikan kenyamanan bagi para wisatawan atau masyarakat lokal yang berkunjung di tempat tersebut.
Pemerintah daerah Kabupaten Muna juga membangun tugu pesawat yang dijadikan spot wisata dan lokasinya tepat berada di belakang lapak kuliner. Penataan lapak kuliner bertujuan selain untuk tempat hiburan juga diharapkan dapat meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat sehingga dapat menjadikan masyarakat yang sejahtera. Di tempat yang sama, khususnya di bagian depan lapak kuliner, Pemda Muna juga membangun Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda yang diresmikan oleh Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara, Hajatina Nur Alam, sebagai bentuk support pemerintah daerah Kabupaten Muna dalam memajukan hasil kerajinan daerah, terkhusus kerajinan tenun khas Muna. Di tempat inilah Ibu Ketua Dekranasda Kabupaten Muna, Yanti Setiawati Rusman, meramu strategi untuk menjadikan kain tenun khas Muna bisa terkenal. Tidak butuh waktu lama, melalui tangan dingin Ketua Dekranasda Kabupaten Muna, Yanti Setiawati, kain tenun khas Muna mulai banyak dikenal oleh masyarakat luar dan mulai bersaing hingga ke kancah internasional, sehingga ditampilkan kain tenun khas Muna di event besar seperti pameran Hari Ulang Tahun Sulawesi Tenggara atau kegiatan nasional. Akhirnya, di tahun 2019, kain tenun pertama kali dipamerkan di negara Moskow. Dan saat ini Bank Indonesia Cabang Sulawesi Tenggara membangun kerjasama dengan Pemda Muna dalam mendukung dan mensupport para pengrajin tenun di Kabupaten Muna. Dan salah satu bukti yaitu diselenggarakannya fashion show di Puncak Lakude, Desa Masaleli, Kecamatan Kontunaga yang diselenggarakan oleh pihak Bank Indonesia. Selain fashion show, pihak Bank Indonesia juga memberikan bantuan kepada pengrajin tenun. Sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah Kabupaten Muna terhadap kemajuan kerajinan daerah terkhusus kain tenun melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yakni bidang pembinaan sekolah dasar, pemerintah daerah Kabupaten Muna melahirkan keputusan tentang penggunaan bahan kain tenun pada baju sekolah dasar.